Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini ibu akan menjelaskan materi tentang perangkat lunak atau software ya. Nah, jadi pertemuan sebelumnya ya ibu sudah membahas tentang hardware atau perangkat keras, yaitu perangkat yang bisa dipegang atau disentuh. Nah sekarang pada pertemuan pada kali ini ibu menjelaskan tentang software atau perangkat lunak. Jadi perangkat lunak adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Fungsi dari perangkat lunak adalah memproses data atau perintah atau instruksi hingga mendapatkan hasil atau menjalankan sebuah perintah. Perangkat lunak juga sebagai sarana interaksi yang menghubungkan antara pengguna komputer dengan perangkat keras. Nah, ini anak-anak ya jenis perangkat lunak atau software. Jadi jenis perangkat lunak itu ada 4. Nah ya, yang pertama perangkat lunak sistem operasi, yang kedua perangkat lunak aplikasi, yang ketiga perangkat lunak pemrograman, yang keempat itu perangkat lunak utilitas atau program bantu. Nah ya. Nah, perangkat lunak atau software sistem operasi ya. Nah, sekarang kita bahas adalah yang pertama yaitu software sistem operasi ya. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang menghubungkan untuk menjalankan perangkat komputer dengan cara mengendalikan dan mengontrol perangkat-perangkat yang ada dan mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menghubungkan sumber daya dengan pengguna maupun dengan program lain. Ibaratnya perangkat lunak itu perangkat yang menghubungkan antara perangkat keras dengan perangkat lunak. Jadi tanpa sistem operasi maka komputer seperti benda mati, nah karena tidak ada nyawanya ya. Jadi itu ya. Jadi perlunya sistem operasi ya. Nah, di sini ada jenis-jenis perangkat lunak atau software sistem operasi. Nah, ya. Yang tadi jenis-jenis perangkat lunaknya. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis perangkat lunak atau software sistem operasi ya. Jadi pada komputer ini ya. Ini pada komputer. Yang pertama yaitu DOS, yang kedua Windows, yang ketiga Unix, yang keempat Linux, yang kelima Macintosh. Nah, oke, kita akan membahas yang pertama dulu ya, DOS. Nah, DOS ya, Disk Operating System. Nah, ini ibaratnya sistem operasi yang sudah lama sekali, yang zaman dulu banget. Nah ya, yang pertama kali diciptakan ya, sistem operasi DOS dibuat pertama kalinya pada tahun 1981 oleh Microsoft. Microsoft DOS dibuat untuk digunakan sebagai sistem operasi pada komputer IBM PC. Windows, nah Windows ini yang mungkin sering kita gunakan ya, sistem operasi Windows ini ya sudah friendly ya ibaratnya ya. Jadi ya, yang pertama ya biar anak-anak tahu, jadi versi pertama dari Windows itu yaitu Windows 1.0. Nah ya, pertama kali dibuat pada tahun 1985 oleh Microsoft. Nah ini sama seperti DOS ya, Microsoft. Windows paling banyak digunakan sebagai sistem operasi karena penggunaannya yang mudah dan ramah terhadap pengguna atau user friendly. Nah itu jadi mudah digunakan ya, rata-rata orang ya menggunakan Windows sebagai sistem operasinya. Nah ya, setiap komputer yang menggunakan Windows harus memiliki lisensi dari Microsoft. Jadi ibaratnya lisensi itu berarti dia Microsoft ini software sistem operasi ini berbayar. Nah itu tidak gratis ya. Nah, jadi contoh dari sistem operasi yang pertama Windows XP ya, ada Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 ya, dan seterusnya. Itu versi dari Windows. Jadi kalau ibu menggunakan Windows 7 ya. Nah, selanjutnya yaitu Unix, sistem operasi yang ketiga yaitu Unix. Sistem operasi Unix banyak digunakan pada komputer besar seperti superkomputer, mainframe, dan sebagainya. Unix dikembangkan di akhir tahun 1960-an oleh grup yang dipimpin Ken Thoms dari laboratorium AT&T. Nah, jadi sistem operasi Unix itu dikhususkan untuk superkomputer atau mainframe dan komputer yang besar. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang besar ya. Ya. Jadi Unix termasuk sistem operasi yang mahal ya, dan penggunanya tidak untuk komputer PC. Maksud komputer PC itu kayak komputer di lab kita, lab komputer, ataupun itu kayak di warnet ya. Nah itu tidak ya, dia khusus untuk itu perusahaan-perusahaan yang besar. Nah ya, karena dia bisa menyimpan jumlah dalam data yang besar ya. Terus yang keempat Linux.
Linux adalah sistem operasi Linux dikembangkan oleh Linus Benedict Torvald dari Finlandia. Linux dikembangkan dari sistem operasi unik. Linux dapat dijalankan di komputer PC. Nah, jadi bedanya unik dengan Linux tadi. Kalau unik tidak bisa dijalankan di komputer PC, kalau Linux bisa ya dijalankan di komputer PC atau maupun laptop. Nah ya, Linux merupakan sistem operasi open source, sehingga siapa saja dapat mendistribusikan dan mengembangkan Linux tanpa harus membeli lisensi. Nah itu jadi open source, berarti dia free, terbuka untuk umum ya. Jadi kita ibaratnya kalau download software itu software yang free, nggak berbayar atau nggak harus di upgrade gitu ya. Nah kalau Microsoft tadi dia berbayar ya, karena kita harus membeli lisensi. Yang terakhir sistem operasi itu yang terakhir yang ini yaitu Macintosh. Macintosh itu sistem operasi Macintosh atau Mac OS merupakan sistem operasi yang digunakan pada produk komputer keluaran Apple. Nah, jadi Macintosh ini merupakan sistem operasi yang dikeluarkan oleh Apple, salah satu perusahaan raksasa bidang teknologi informasi. Mac OS dikeluarkan oleh Apple pada tahun 1984. Nah, itu ya khusus untuk keluaran Apple kalau Macintosh itu ya. Nah, jadi ini tadi kita sudah membahas ya jenis sistem operasi pada komputer. Ada 5 tadi, ingat ya. Ada DOS, ada Windows, ada Unix, Linux, dan Macintosh. Nah, pada slide kali ini ya, kita akan bahas tentang jenis sistem operasi pada smartphone. Yang pertama yang kita bahas yaitu Android, yang kedua yaitu Apple iOS. Penjelasan sistem operasi Android. Sistem operasi Android merupakan sistem operasi yang digunakan pada mayoritas merek smartphone saat ini. Misalnya Samsung menggunakan sistem operasi Android, LG, Nokia, Asus, Oppo, Vivo, Xiaomi, dan sebagainya. Sistem operasi ini dikembangkan dari Linux sejak tahun 2003 oleh Android Inc. yang didirikan oleh Rich Miner, Nick Searle, Chris White, dan Andy Rubin. Android kemudian diakuisisi oleh Google dan selanjutnya pengembangan Android dilanjutkan oleh Google. Nah itu Android tadi ya. Yang kedua Apple iOS. Apple iOS adalah sistem operasi yang khusus digunakan di smartphone iPhone keluaran Apple. Nah ya, jadi smartphone iPhone yang keluaran Apple. Nah ya, Apple iOS nih. Selain smartphone tersebut tidak ada smartphone lain yang menggunakan sistem operasi tersebut. Sistem operasi iOS pertama kali diluncurkan pada tahun 2007 dengan nama iPhone iOS bersama-sama dengan Apple iPhone. Namun sejak tahun 2010 nama sistem operasi ini diganti menjadi Apple iOS. Itu tadi ya jenis sistem operasi pada smartphone. Nah sekarang kita akan membahas perangkat lunak atau software aplikasi. Yang pertama kita membahas tentang perangkat lunak atau software sistem operasi. Nah pada yang kedua ini kita membahas tentang perangkat lunak atau software aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang sangat khusus. Jenis perangkat lunak aplikasi digunakan sesuai dengan tujuan pembuatannya dan tidak dapat digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan lain. Jadi ada jenis-jenisnya ya anak-anak ya. Jenis perangkat lunak software aplikasi. Yang pertama pengolah kata, yang kedua pengolah angka, yang ketiga pengolah presentasi, yang keempat perangkat lunak multimedia, yang kelima perangkat lunak browser, yang keenam perangkat lunak database ya. Nah jadi kita bahas satu persatu anak-anak ya. Nah perangkat lunak pengolah kata word processing. Jadi dari kata berarti dia mengolah ya untuk membuat, memformat serta mengedit teks dan membuatnya menjadi dokumen-dokumen. Contoh pengolah kata yaitu ada Microsoft Word, ada OpenOffice Writer, ada Word Perfect, ada Lotus Word Pro, ada Abi Word. Perangkat lunak pengolah angka spreadsheet. Jadi dia khusus untuk melakukan operasi perhitungan, mengolah data berupa angka ya dan tabel. Contohnya Microsoft Excel, Lotus 123, OpenOffice Calc, Casprint, Genomeric, Abacus ya nak ya. Itu ya. Perangkat lunak presentasi. Perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan menjalankan dokumen presentasi. Perangkat lunak ini berbentuk slide. Contoh perangkat lunak presentasi ya, contohnya Microsoft PowerPoint, HiQdex, Presenter, dan lain sebagainya. Terus yang keempat perangkat lunak multimedia. Perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan mengedit file audio, suara, dan video. Banyak sekali nak ya, itu perangkat lunak multimedia nih yang
Bisa kita gunakan ada KineMaster, ada Power Director, ada Premiere ya, Finacle, Filmora, Magic Movie dan lain sebagainya ya. Nah, terus yang kelima, perangkat lunak browser. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses halaman web yang ada di internet. Jadi kalau tidak ada browser tidak bisa kita akses internet. Jadi pada saat menggunakannya, browser akan meminta kamu memasukkan alamat halaman web yang kalian ingin tampilkan ya. Kita ketikkan di address barnya, nah ya alamatnya apa, misalnya google.com gitu ya. Contoh perangkat lunak browser, misalnya Google Chrome itu yang sering kita gunakan ya, kadang di HP juga ada terinstall, nah ya. Ada lagi Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera Mini, Safari, itu jenis-jenis dari perangkat lunak browser. Perangkat lunak database, perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan data secara terstruktur. Nah, ini kadang digunakan oleh mahasiswa, nah ya, mahasiswa ataupun programmer ini ya. Ya, misalnya Microsoft Access, Microsoft SQL Server, PostgreSQL dan Oracle. Nah, perangkat lunak software pemrograman. Yang ketiga ini ya, tadi kan aplikasi, sekarang pemrograman. Perangkat lunak pemrograman adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai alat yang membantu programmer menuliskan kode-kode program. Programmer sebutan bagi orang yang menuliskan kode-kode program. Contohnya assembly, COBOL, Pascal, Basic, Java, dan Python. Ini untuk anak jurusan kuliah komputer ini nak ya. D. Perangkat lunak software utilitas atau utility software. Perangkat lunak utilitas digunakan untuk membantu hardware, sistem operasi, fasilitas penyimpanan, dan aplikasi lainnya agar bekerja lebih efisien. Contohnya misalnya disk conversion utility, pengecekan disk defragmenter, sistem information tool, antivirus, backup utility, partisi disk, network utility. Nah, oke, anak-anak itu materinya ya. Nah, sekarang tugas kalian di sini, kerjakan soal di bawah ini di buku latihan informatika dan upload di Classroom ya. Di tugas kedua nanti nak ya. Tuliskan 4 jenis perangkat lunak atau software. 2. Tuliskan apa yang dimaksud dengan sistem operasi. 3. Tuliskan perbedaan antara sistem operasi Linux dan sistem operasi Unix. 4. Tuliskan apa yang dimaksud dengan perangkat lunak pemrograman dan perangkat lunak utility. 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Termasuk perangkat lunak apakah masing-masing gambar tersebut, misalnya apa termasuk perangkat lunak pengolah kata, yang A ini, yang B perangkat lunak apa, dan seterusnya. Itu nak ya. Selamat mengerjakan, semoga Anda sukses. Ibu akhiri ya nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.